Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, langsung saya pada jawabannya. Perkembangan pembelajaran Al-Quran adalah salah satu upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan relevansi proses belajar mengajar. Ada 3 aspek yang dikembangkan dalam karakter pendidikan Islam. Yang pertama ada aspek kognitif, yang dimana pengembangan teoritis dan intelektualnya. Yang kedua ada aspek efektif, di mana pengembangan sikap, nilai kecintaan, dan penguatan terhadap ajaran. Yang ketiga ada aspek psikomotorik, yang dimana pengembangan kemampuan. Lalu ada contoh dalam praktik di madrasah. Di aspek kognitif itu ada siswa mampu menjelaskan hukum bacaan tajwid pada ayat tertentu atau memahami pokok-pokok hadis tersebut. Yang kedua ada aspek afektif, yang dimana siswa mampu menunjukkan sikap menghormati Al-Quran. Yang ketiga ada aspek psikomotorik, yang dimana siswa mahir dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Jawaban yang kedua dari pertanyaan kedua yakni ada 4 strategi, yang dimana 1. Relevansi, yang dimana memastikan materi yang diajarkan relevan dalam kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada integrasi, yang dimana mengaitkan materi Al-Quran dan hadis sesuai dengan mata pelajaran PAI. Yang ketiga ada holistik, yang dimana mengembangkan materi yang menyentuh ketiga aspek kependidikan tersebut secara seimbang. Dan yang keempat ada kontekstual, yang dimana menggunakan metode yang menghubungkan teks suci dengan realitas kehidupan peserta didik. Ada contoh metode kontekstual di mana guru menyajikan satu hadis tentang menuntut ilmu yang berbunyi thalabul ilmi faridotan ala kulli muslim wal muslimah. Yang ketiga ada jawaban yang dari pertanyaan ketiga, yakni yang pertama tujuan utamanya adalah menanamkan kecintaan, pemahaman, dan kemampuan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, manfaat dari ketiga aspek pendidikan, di mana kognitif mampu memahami dasar-dasar. Yang kedua ada afektif, menumbuhkan rasa cinta ataupun mahabbah. Yang ketiga ada psikomotorik, di mana pembiasaan membacaan Al-Quran. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat itu ada jawaban dari pertanyaan keempat itu tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Segala ilmu, kegiatan, dan tujuan pendidikan harus berpusat pada pengukuhan atau penguatan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada syumuliyah atau keseimbangan, di mana pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan. Yang ketiga ada tadarruj atau bertahap, yang dimana proses yang melalui tahapan peserta didik. Yang terakhir ada tazkiyah atau penyucian jiwa, di mana pembersihan jiwa yang membentuk akhlak mulia, mempereratkan dan memaparkan aspek spiritual moral di atas segalanya. Contoh implementasinya yakni ada dari tauhid, itu mampu menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai penguatan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada syumuliyah. Syumuliyah memahami konsep dasar adab bicara. Yang kedua ada tadarruj, yaitu menempatkan kejujuran. Dan yang terakhir ada tazkiyah, yang dimana menjelaskan tujuan adab, berbicara sebagai pembersih hati dan dari sifat yang buruk. Lalu ada jawaban yang kelima, yakni keterkaitan Al-Quran, hadis, dan pendidikan Islam. Yakni yang pertama, Al-Quran adalah sebagai sumber utama dan sumber fundamental ajaran agama Islam. Yang kedua, hadis itu sebagai penjelas dan penguat pelaksana praktik ajaran Al-Quran.
Yang ketiga, ada pendidikan Islam, itu sebagai proses sistematis yang berkesinambungan dan bertujuan mewujudkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam diri peserta didik. Yang integratis dalam kurikulum dan praktik pendidikan holistik itu meliputi yang pertama ada adab sopan santun atau etika. Yang kedua, iman atau akidah atau keyakinan. Yang ketiga adalah akhlak mulia atau penciptaan karakter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.